Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da wa la rasulah. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqa haditsin kitabullah wa khaira hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimani rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang Maha mengetahui lagi Maha melihat, Rabb yang Maha mendengar, sehingga tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi atasnya, baik berupa perkataan, ucapan maupun perbuatan seluruh makhluknya. Salawat serta salam semoga Allah tabaraka wa ta'ala curahkan, hantarkan kepada Nabi kita yang kita cintai, yang kita muliakan, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang amat agung dari sisi akhlak, di mana Allah Subhanahu wa taala memuji beliau atas keluhuran akhlak beliau di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah taala memuji atas luhurnya akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Jamaah yang Allah tabaraka wa taala muliakan, di antara akhlak yang terdapat pada diri seorang rasul atau terdapat pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kejujuran. Di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan kejujurannya. Bahkan beliau merupakan manusia yang dipercaya oleh kawan maupun lawan. Di dalam sebuah kitab sirah nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Syaifur Rahman Al-Mubarakfuri, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik Quraisy mengakui kejujuran Nabi kita Muhammad SAW. Mereka mengatakan, "Na'am, ma jarabna 'alaika kadiban. Ma jarabna 'alaika illa sidqan." Kata orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang musyrik Quraisy, mereka mengatakan, "Iya, kami tidak pernah menemukan dirimu berdusta, dan kami tidak pernah tahu dari dirimu selain kejujuran." Ini bukti pengakuan lawan
orang-orang yang saat itu membenci Nabi Muhammad SAW. Namun mereka mengakui bahwa Rasulullah SAW adalah manusia yang terkenal dengan kejujurannya. Oleh karena itu jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kejujuran merupakan sifat yang terpuji yang ada pada diri seorang mukmin. Maka hendaknya seorang mukmin memiliki sifat jujur. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala mensifati seorang mukmin adalah orang yang jujur dalam berbicara, jujur dalam berkata, berucap, dan jujur dalam perbuatan. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam firman-Nya yang mulia. Dalam surat At-Taubah ayat 119 Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, baik berbicara maupun berbuat. Dan bahkan para ulama mengatakan bahwa kejujuran merupakan tanda benarnya iman seseorang. Maka ketika seorang mukmin dia senantiasa berdusta, berbohong, maka keimanan yang ada pada dirinya merupakan keimanan yang tidak benar. Dan imannya dikatakan memiliki banyak kekurangan. Jamaah yang Allah Tabaraka wa Ta'ala muliakan. Kemudian kejujuran ini merupakan sifat yang kelak akan mendatangkan manfaat kepada pelakunya. Dia akan memberikan faedah manfaat kepada pelakunya. Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan hal itu di dalam firman-Nya yang mulia dalam surat Al-Maidah ayat 119. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? Allah berfirman, "Qala Allahu hadza yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum lahum jannatu tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalikal fawzul azim." Perhatikan ayat yang mulia ini jamaah yang Allah Tabaraka wa Ta'ala muliakan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman, pada hari ini kejujuran akan bermanfaat bagi orang-orang yang jujur. Bagi mereka adalah surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Itulah keberuntungan, itulah kesuksesan, itulah keberhasilan yang amat besar. Dan bahkan kejujuran jamaah rahimani rahimakumullah, dia dapat mengantarkan kepada kebaikan. Dan kejujuran juga akan memberikan ketenangan jiwa, ketenangan hati. Maka orang yang selalu berbuat jujur, dia memiliki hati yang tidak pernah dihantui dengan rasa was-was, dihantui dengan rasa gundah gulana, kekhawatiran, ketakutan, dan kegelisahan. Karena itulah yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam sebuah hadis. Nabi SAW pernah bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka fa inna sidqa tuma'ninatun wa innal kadhiba ribatun." Kata Nabi kita Muhammad SAW, tinggalkanlah hal-hal
yang meragukan dirimu kepada apa yang tidak meragukan dirimu. Sesungguhnya kejujuran lebih dapat menenangkan jiwa, dapat mententramkan hati. Dan sebaliknya kedustaan, kebohongan, kecurangan itu dapat menggelisahkan jiwa. Maka kita buktikan jamaah, ketika seorang dia berdusta, berbohong, dia akan menjadi manusia yang dihantui dengan rasa takut, dengan rasa gelisah, karena dia takut kebohongannya, kedustaannya diketahui oleh orang lain. Dan bahkan ini kata para ulama merupakan sifat yang ada pada perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Semua perbuatan dosa, perbuatan maksiat itu dapat menjadikan jiwa itu tidak tenang, menjadikan hati itu gelisah, was-was, dan lain sebagainya. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabatnya. Beliau ditanya tentang albirru, yaitu kebaikan. Apa yang dimaksud dengan kebajikan-kebaikan? Beliau mengatakan, ma sakanat ilaihi nafsu wa tama'anna ilaihi qalbu. Yang dimaksud dengan kebaikan-kebajikan adalah sesuatu yang menjadikan jiwa itu tenang, sesuatu yang menjadikan hati itu tentram. Dan beliau SAW kembali ditanya. Beliau ditanya tentang al-ismu, yaitu dosa. Ditanya tentang kemaksiatan, kedurhakaan. Kemudian Nabi SAW menjawab atau bersabda, ma lam taskun ilaihi nafsu wa la yatma'inna ilaihi qalbu. Yang dimaksud dengan dosa, perbuatan maksiat, kedurhakaan adalah sesuatu yang menjadikan jiwa itu tidak tenang dan menjadikan hati itu tidak tentram. Wa in aftakal muftun, kendati para pemberi fatwa berfatwa kepada dirimu. Ini sifat yang ada di dalam kebaikan, di dalam ketaatan atau amal soleh, yaitu memberikan hati ini tenang, memberikan jiwa ini tentram. Dan sebaliknya, dosa maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba, maka hamba itu akan menjadi hatinya tidak tenang, tidak tentram, dan selalu dihantui dengan kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan, dan lain sebagainya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran wa thayyiban wa mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimani rahimakumullah. Rasulullah SAW beliau telah mengingatkan kepada kita semuanya agar kita seorang mukmin hendaknya memiliki sifat jujur dan menghiasi diri kita dengan kejujuran dalam keadaan apapun kita. Dan kejujuran pada saat ini merupakan sesuatu yang langka dan bahkan hampir punah
di kalangan manusia. Dan bahkan orang yang jujur merupakan orang-orang yang asing pada saat ini. Manusia pada saat ini lebih menyukai orang-orang pendusta, orang-orang bohong. Sementara orang-orang yang jujur, mereka lebih dikucilkan, diasingkan, dan bahkan dibenci. Padahal kejujuran merupakan sesuatu yang dapat mengantarkan kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan mengantarkan kepada kebahagiaan, yaitu surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri, fa innal birra yahdi ilal jannah. Wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yu'taba 'inda Allahi siddiqan wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar wa ma yazalu rajulu wa yakdhibu wa yataharra al kadhiba hatta yu'taba 'inda Allahi kadzaban." Perhatikan jamaah hadis yang mulia ini. Nabi SAW bersabda, "Hendaklah kalian, yaitu kaum mukminin, senantiasa berlaku jujur. Jujur dalam perkataan, jujur dalam berbuat, karena sesungguhnya kejujuran itu akan dapat mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan dapat mengantarkan kepada surga. Jika seseorang dia senantiasa berlaku jujur dan bahkan berusaha untuk menghiasi dirinya dengan kejujuran, maka ia akan dicatat di sisi Allah orang yang senantiasa berbuat jujur, orang yang senantiasa berbicara jujur, dan lain sebagainya. Dan sebaliknya, hati-hatilah kalian terhadap perbuatan dusta, berbicara bohong, berbuat bohong. Karena sesungguhnya kedustaan, kebohongan itu akan dapat mengantarkan kepada keburukan, mengantarkan kepada kejahatan, dan keburukan, kejahatan itu akan dapat mengantarkan kepada api neraka jahanam. Jika seseorang dia senantiasa berdusta, ketika berbicara berbohong, ketika berjanji menyelisihi, ketika berbuat dia curang, menipu, dan lain sebagainya, dan dia pun berusaha untuk senantiasa dirinya dia hiasi dengan kedustaan, kebohongan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang suka berbohong, sebagai orang pendusta ulung. Setiap berkata bohong, setiap berbicara bohong, setiap berbuat, bertindak bohong, dan lain sebagainya. Hati-hati jamaah. Dan kejujuran ini akan memberikan kebahagiaan kepada pelakunya. Dan ingatlah, orang yang dikatakan bahagia adalah orang yang apabila dia menapakkan kedua kakinya di dalam surga, itulah yang dikatakan orang yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 108 mengatakan, "Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannah khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuka ata'an ghairu majdzud." Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain sebagai karunia yang tiada putus-putusnya. Inilah orang yang dikatakan bahagia, orang yang mendapatkan surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita sifat jujur, dan semoga Allah menolong kita agar kita senantiasa berusaha untuk menghiasi diri kita dengan kejujuran, baik dalam berbicara maupun dalam bertindak. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli
wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat ya qadi al hajah ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa damir a'da'aka wa a'da'ad din. Allahumma adhilla syirka wal kufra. Allahumma adhillal kafirin wal musyrikin. Ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.